kami pada waktu itu semua anak-anak PMM kumpul, terus juga kami pakai baju adat kami, baju masing-masing pada waktu itu. Jadi kayak seru aja gitu. Acaranya juga dijalankan banyak banget tarian-tarian dari beberapa suku yang ditampilkan pada waktu itu. Terus juga opening ceremony itu sekalian pemilihan kepala suku. Jadi kami benar-benar pure kami yang memilih kepala suku kami itu siapa. Itu bukan tim MBKM atau dosen yang memilih, tapi anak PMM sendiri. Halo Sobat Mutiara, kembali lagi dengan saya Xmin Manjala di podcast Suasa Indonesia, podcast cerdas karakter. Hari ini kita akan udah asik lagi bersama dengan mahasiswa lulusan pertukaran mahasiswa Merdeka 4 di Universitas Kristen Indonesia. Nah, di sini kita bersama dengan Kak Holly. Kalau ini adalah salah satu mahasiswa program studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Harimau Indonesia. Mungkin Sobat Mutiara yang sedang menonton dan mungkin bingung, Kak Holly ini siapa sih? Boleh nggak sih Kak perkenalkan diri? Boleh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Holly Marduni Zega dari Prodi Ilmu Komunikasi semester 5 tahun semester ini, dan juga kemarin PMM di Universitas Kristen Indonesia UKI, tepatnya di Jakarta Timur. Dan teman-teman Sobat Mutiara yang sedang menonton, kita akan ngulik asik ini bersama dengan Kak Holly. Nanti dia akan membagikan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga pada saat mengikuti program PMM 4 nih di Jakarta Timur, khususnya di Universitas Kristen Indonesia. Nah, mungkin pertama nih Kak, boleh nggak sih Kakak ceritakan awalnya bisa dapat info PMM ini dan bagaimana sih kemarin pada saat pendaftaran di laman PMM ini? Oke, awal dapat infonya mungkin dari sosialisasi ya, dari kampus kemarin itu. Dan itu kami posisinya udah semester 2. Boleh lah untuk daftar, cuman masih mikir-mikir karena mungkin ada banyak kendala di situ. Jadi cancel untuk semester 2, jadi daftarnya di semester 3. Pas daftar di semester 3 itu nggak jadi karena ribet berkas-berkasnya. Tapi entah kenapa diajak sama teman di detik-detik terakhir pada waktu itu akhirnya mau. Dan sayangnya itu temanku yang ngajak aku ternyata nggak lolos dan aku yang lolos. Gitu. Terus juga pas pendaftaran ngurusnya emang agak ribet ya. Pendaftaran tuh ada berkas-berkas yang diurus, tapi akhirnya selesai juga, benar-benar support juga dari kampus, kemudian ada seleksi juga pada waktu itu, dan akhirnya bisa lolos. Oke. Dan kemarin itu pada saat pendaftaran itu memang milihnya cuma UKI doang atau memang ada kampus lain gitu yang dipilih pada saat mendaftar? Oke. Fun fact sebenarnya UKI ini merupakan salah satu kampus yang pernah saya daftarin pas maba, tapi nggak lolos. Jadi kayak PMM ini kayak kesempatan kedua untuk saya mendaftar di UKI meskipun cuma 1 semester. Alasan kedua juga kenapa milih UKI, karena ada teman di sana. Jadi kalau misalkan ada kendala mungkin bisa dibantu gitu sama teman. Dan benar-benar sih UKI menawarkan banyak sekali mata kuliah yang relevan dengan saya sih gitu. Dan untuk kampus yang lain yang selain UKI pas mendaftar itu kampus apa? Selain kampus UKI mungkin ada Muhammadiyah Sorong gitu, tapi itu sebenarnya list yang ya udah formalitas aja gitu, bukan prioritas. Berarti prioritasnya cuma UKI doang gitu. Iya. Oke. Dan ini kan kalau dibilang sudah mendaftar nih, dan gimana sih kemarin pada saat bilang ke orang tua, ini kan posisinya kan kakak orang Nias nih, dan sudah jauh dari orang tua merantau ke Medan dan makin jauh lagi ke Jakarta gitu. Gimana sih kemarin minta izinnya ke orang tua? Sebenarnya pas daftar sih belum kasih tahu, karena kan kita ini antara menang dan nggak menang lolos dan nggak lolos. Jadi pada waktu cuma dibilang aku ngedaftar PMM tapi jangan terlalu berharap gitu loh. Terus ternyata pas lolos, ternyata aku overthinking jadinya. Kenapa? Karena masalahnya tuh bener-bener jauh lah dari keluarga, terus juga gimana ya, mentalku kuat gak ya ngadapin adaptasi di lingkungan baru gitu. Bener-bener kayak langsung overthinking sih, tapi orang tua benar-benar support pada waktu itu. Pas bilang ke mereka benar-benar bilang kalau PMM ini juga, mereka sadar kalau PMM ini juga berikan mahasiswanya itu pengalaman baru gitu. Jadi mereka support sih, teman-teman juga support. Berarti kalau dibilang ya apapun kegiatan dari anaknya sih itu harus disupport gitu, walaupun meskipun itu memang kegiatan yang positif ini ke kalian gitu. Oke.
Kalau ini kan kalau dibilang sudah mengikuti memang proses yang pada saat pendaftaran itu sudah dilalui gitu kan. Dan gimana sih pada saat dinyatakan lulus gitu, yang pertama dikabarin itu siapa? Entah pacar sendiri gitu kan, atau orang tua atau teman-teman yang di kelas gitu, siapa sih kemarin gitu kan? Yang pertama dikabarin saudara di grup. Kemudian juga awalnya itu pas tepatan kami pulang kampung, langsung kabarin orang tua. Terus overthinking yang aku bilang tadi, overthinking karena bisa nggak ya adaptasi di lingkungan baru gitu. Tapi pas ngobrol sama mereka juga kasih saran kalau sebenarnya PMM itu malah jadi ini kesempatan buat kita untuk cari kawan baru, relasi baru gitu. Jadi yang awalnya tadi overthinking, setelah dijalani ternyata seru dan asik. Asik gitu. Ya. Oke. Dan ini kan yang lulus ke sana itu kakak sendiri dari USM atau? Dari USM kami ada 3 orang tapi prodi yang beda. Beda gitu. Ada hukum sama informatika. Informatika. Oke. Dan ini kan kakak boleh bilang sendiri nih dari prodi komunikasi dan gimana sih yang kakak pikirkan ke sana gitu kan? Nanti aku sendiri nih, dan gimana sih cara kakak supaya nanti ke depannya itu nggak terlalu gugup sih ketemu dengan orang-orang banyak? Pas awalnya itu kan pasti mikir gimana ya nanti kalau di kelas gitu, nggak punya teman gitu. Iya, betul. Tapi langkah yang pertama yang kami itu, kami kan ada grup UKI, grup PMM UKI. Jadi tanya-tanya gitu, ilmu komunikasi selain aku siapa gitu. Setelah kontakan, kami komunikasi, terus juga kami ada beberapa teman yang ternyata satu prodi, kemudian kami sama-sama untuk ngisi AIS UKI. AIS UKI itu kayak KHS di sini. Okay. KRS maksudnya. Jadi kami sama-sama milih mata kuliah yang mau dipilih, yang ditawarkan gitu. Jadi pas masuk pun ternyata nggak sesuai dengan apa yang dipikirin gitu. Ternyata yang aku pikirin tuh pasti dosennya galak, dan ternyata mereka betul-betul welcome ke kami. Baik itu dosen maupun mahasiswa benar-benar open ke anak-anak PMM. Gitu. Berarti kalau bilang sudah ada grup dan bisa chattingan nih nanti nyari teman baru lah kalau dibilang gitu kan. Dan gimana sih rasanya, ini kan kemarin udah dibilang lulus dan berangkat ke Jakarta, rasanya harus pisah ke orang tua dan kemarin nge-schedule apa aja sih? Kan kalau dibilang lulus pasti search dong gimana sih nanti di UKI dan tempat-tempat wisata itu nanti yang mau dikunjungi itu di mana aja gitu. Oke, yang pertanyaan pertama tadi kan gimana sih saya bisa dari orang tua ya. Fun fact, sebenarnya saya juga anak perantau di Medan ini, jadi nggak terlalu gimana-gimana ya. Terus pas di sana, tapi mungkin adaptasinya sih yang harus. Kemudian juga pas dinyatakan lolos di Jakarta, schedule-nya mungkin salah satunya tuh kan Jakarta tempat ikoniknya itu Monas ya. Harus ke sana sih. Ke Monas, terus juga ke Taman Mini Indonesia gitu. Banyak banget banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di Taman Mini Indonesia, dan juga di sana tuh menggambarkan Nusantara atau beberapa budaya di Indonesia di Taman Mini gitu. Jadi itu sih saran aku kalau misalkan ke sana, ke Taman Mini. Oke, berarti kalau bilang dua memang kayak misalnya ke Monas, ke Taman itu sudah tercapai pada saat di sana. Sudah. Oke. Dan gimana sih ini kan berangkat dan nyampe Jakarta. Gimana sih kultur shocknya melihat Jakarta itu gimana? Ada nggak sih bedanya sama di Medan? Dan yang sejauh ini kakak lihat gimana sih budaya-budaya di sana? Gitu. Culture shocknya mungkin di awal, di namanya Jakarta ya pasti lebih maju, kota metropolitan. Yang pertama itu transportasi. Transportasi di sana tuh lebih memadai. Kita tuh kemana-mana tuh bisa bolak-balik kemana aja cuma pakai bus doang. Jadi kalau misalnya nggak ada uang pun ya udah tinggal kemana-mana pakai bus. Bahkan ada transportasi yang 0 rupiah, nggak ada tagihannya sama sekali. Kemudian dari segi bahasa pasti ada. Kalau orang Jakarta kan pakainya lo gue ya. Meskipun nggak bisa menyesuaikan, tapi minimal kita tahu ternyata banyak banget perbedaan-perbedaan dari latar belakang budaya, suku, tapi dari itu kita belajar bagaimana sih persepsi orang-orang di sana, bagaimana pemikiran mereka, kita adaptasi di sana gitu. Dan kalau dibilang ya walaupun di mana kita berada ya pasti menyesuaikan. Betul. Kan gitu. Dan gimana sih kemarin pada saat dijemput di bandara sama teman-teman dari UKI? Jadi pas udah dijemput di bandara, kami tuh ditunggu sama LO dan tim MBKM UKI. Jadi kami benar-benar nggak kayak kebingungan gitu, kami mau kemana ini. Tapi benar kami disambut, difasilitasi sama LO, sama dosen MN, sama tim MBKM UKI. Kami juga diajak untuk makan siang, kami juga difasilitasi mes atau tempat penginapan pada waktu itu. Jadi tim MBKM UKI ini benar-benar memfasilitasi anak-anak PMM.
yang ada di sana. Waktu kalau bilang ya sangat disambut, sangat hangat sekali nih sama tim itu. Oke. Dan itu kemarin pada saat nyampe, apakah kalian langsung kalau bilang opening ceremony untuk PM4, apakah kalian nunggu beberapa hari dulu untuk pembukaan gitu? Kalau nggak salah nunggu beberapa hari dulu gitu untuk opening ceremony. Berarti dan kemarin tinggalnya di mana? Di asrama ya? Kami disediain mes sama Universitas Kristen Indonesia. Jadi kami kayak nggak capek-capek untuk nyari kos di mana gitu. Karena sempat kami kebingungan. Nanti kalau di sana kami mau kemana nih? Tapi langsung disediain sama tim BKM UKI gitu. Oke. Dan itu kan tinggal ya. Kalau dibilang kalian bertemu dengan teman-teman dari Sabang sampai Merauke datang ke UKI untuk melakukan program PM4 gitu. Iya. Dan gimana sih cara kakak supaya bisa lebih dekat ke mereka? Dan tadi kan kakak bilang ada teman 2 orang lagi nih dari UAS Indonesia, dan ya mungkin itu secara kalau bilang cuman masih 2 orang itu yang dekat sama kakak. Dan gimana sih cara kakak supaya bisa lebih dekat dengan teman-teman yang lain gitu? Oke. Jadi kami kan tinggal di mes ya sama teman-teman perempuan. Jadi kami awalnya itu dibuat satu tempat. Tentunya kami pasti awalnya canggung lah ya, ada canggung. Tapi seiring berjalan waktu kami ngadepin suka dan duka bareng-bareng. Jadi tentunya pada saat itu kami juga kayak adaptasi, kami kenalan satu sama lain. Intinya sih menurut aku kita terbuka ya sama orang lain, sama teman-teman. Karena kan kita juga sama-sama pendatang baru di sana, sama-sama adaptasi di sana. Jadi kami perlu satu sama lain gitu. Jadi di sana tuh kami betul-betul toleransi yang tinggi meskipun dengan perbedaan suku, bahasa di sana. Tapi kami benar-benar kayak keluarga gitu sama 5 bulan itu. Dan kalau dibilang ya kunci itu harus komunikasi ke mereka gitu. Betul. Kalau dibilang jangan terlalu menyendiri diri sendiri gitu kan. Dan ini kan kalau dibilang sudah datang, susah nggak sih nyari tempat makan di sana? Itu kan kota atau enggak? Gak susah karena kami tinggal di kawasan UKI. Di kawasan UKI tuh banyak banget warteg. Jadi dan juga makanan di sana cocok sih di lidah. Jadi kayak makan makanan di sini. Hanya aja mungkin lebih mahal aja. Tapi kalau untuk rasanya sama aja gitu, kayak di Medan. Berarti kalau di mes itu bisa masak nggak sih di sana? Kalau di mes kami nggak disediain tempat masak. Jadi kami tuh tiap hari tuh keluar. Keluar ya, berarti harus beli ya di sana. Ya, dimakan. Kalau ini kan kalau dibilang sudah datang ke Jakarta mendapatkan suasana baru, dan gimana sih pada saat pembukaan kemarin, penyambutan kalian di pada saat opening ceremony gimana sih pada saat penyambutan dari rektor, rekan-rekannya gimana sih penyambutannya? Excited karena kami pada waktu itu semua anak-anak PMM kumpul, terus juga kami pakai baju adat kami, baju masing-masing pada waktu itu. Jadi kayak seru aja gitu. Ada acaranya juga dijalankan, banyak banget tarian-tarian dari beberapa suku yang ditampilkan pada waktu itu. Terus juga opening ceremony itu sekalian pemilihan kepala suku. Jadi kami benar-benar pure kami yang memilih kepala suku kami itu siapa. Itu bukan tim MBKM atau dosen yang memilih, tapi anak PMM sendiri. Jadi intinya tuh pas opening ceremony itu paling berkesan karena kami kenalan sama teman-teman, kami seru-seruan. Dan untuk kepala suku sendiri itu dari kampus mana sih? Kalau nggak salah itu Samratulangi Manado. Kepala suku kami tuh orangnya sangat humble, sangat berbaur dengan kami. Jadi sama 5 bulan itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kepala suku kami adakan. Jadi kami juga sangat kayak ada tuh enggan canggung gitu sama kepala suku, enggak. Dia tuh benar-benar humble dan ngerangkul anak-anak PMM. Gitu. Dan kenapa nggak kakak ngajuin diri untuk jadi kepala suku kemarin? Sebenarnya kenapa? Karena memang nggak kepikiran dan juga aku ngerasa nggak ada juga kepemimpinan sih. Jadi tapi apa salahnya mencoba gitu? Ya betul banget. Jadi kalau misalkan ada PMM selanjutnya mungkin bakal mencoba. Oke. Dan ini Kak, Kak Holly kan tujuan kita ke ikut program PM4 kalau nggak berkuliah di sana selama 1 semester ya ikut Molu Nusantara. Betul. Ya kan. Dan menurut Kakak sejauh pandangan pada saat ikut PM4 gimana sih sistem perkuliahan di sana, dan ada nggak sih bedanya di USM, dan apakah tugasnya banyak, apakah kalau dibilang sistem apakah membosankan, apakah seru? Boleh nggak sih Kakak ceritakan ke teman-teman yang sedang menonton? Ini seru sih. Kenapa? Karena pas masuk itu aku lihat teman-teman ambis semua. Mereka semua ambis dan individual, tapi mereka juga sangat merangkul kami. Sistem pembelajarannya bagus ya, dosennya itu benar-benar kayak pengen mahasiswa itu aktif di kelas. Kemudian juga kami kalau di
UKI itu PR-nya lebih ke korporat ya. Kalau misalkan di kampus kita itu PR-nya government, pemerintah. Tapi di UKI itu PR-nya korporat. Kami benar-benar kayak disuruh untuk analisis brand, analisis kayak bagaimana caranya menjadi seorang humas gitu. Tentunya ada masa-masa sulit sih untuk adaptasi di mata kuliah, tapi benar-benar di sana tuh PMM itu bukan cuma untuk jalan-jalan doang, tapi kita benar-benar tahu, benar-benar paham, ilmunya dapet gitu pas kuliah di sana sama satu semester. Dan kalau pengen sih diulang lagi ya untuk kuliah di sana. Dan untuk tugasnya banyak nggak sih di sana? Untuk tugas-tugasnya kami tuh nggak ada tugas. Jadi itu kecuali kalau ujian UAS atau UTS itu nggak berbasis tulisan Kak, tapi project ya. Kalau misalkan projectnya itu kami analisis brand, analisis media sosial gitu, tapi malah lebih seru gitu. Oke, kalau bilang ya lebih ke ya ke perusahaan-perusahaan lah. Betul. Oke. Dan selain perkuliahan ada nggak sih kayak orang kakak yang ikut berbagai kegiatan nih di perkuliahan? Di UKI kami ada seminar. Jadi kami ikut seminar komunikasi juga ada juga ibadah yang dilaksanakan. Terus juga selain perkuliahan dan modul Nusantara, kami juga biasa itu ada kegiatan lomba, pasca juga ada kegiatan cari-cari telur gitu. Dan itu anak PM sendiri yang adakan. Terus juga ada yang diadakan oleh MBKM, yaitu kegiatan bersih-bersih mes. Jadi yang paling bersih mes itu nanti yang dapat juara. Dan kebetulan kami pada waktu itu mes kami juara 2, kami dapat, kalau nggak salah dapat gitar pada waktu itu. Dan gitar itu mau dikasih kemana? Kami pada waktu itu karena nggak bisa bagi lah ya, jadi akhirnya jual lagi. Dijual lagi ya? Dijual lagi. Okay. Dan kalau dibilang ya walaupun kegiatan itu sangat penting, tapi seru juga nih di sana. Seru. Oke. Dan untuk modul Nusantara sendiri nih, gimana sih pada saat modul Nusantara dan kemana aja di Jakarta? Modul Nusantara ya, jadi tiap Sabtu itu kami ada modul Nusantara ke berbagai tempat wisata di sekitar Jabodetabek. Kami yang ke tempat ibadah, kami juga ke Taman Mini, ke Museum Kepresidenan juga ada. Dan yang paling berkesan mungkin ke Pulau Seribu, tepatnya di Pulau Tidung. Pada waktu itu kebinekaan terakhir. Kami ke sana sekalian kontribusi sosial. Kenapa itu berkesan? Karena di pantai gitu loh. Itu pertama kali dan terakhir kali kami ke modul Nusantara ke pantai. Dan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya berkesan gitu Pak, buat kami. Dan kalau dibilang selain dapat kesan-kesan yang sangat berharga di sana, apa sih yang kalian dapat? Mungkin ya misalnya kan tadi ke Pulau Seribu. Betul. Dan pernah nggak sih kayak kalian ke tempat-tempat bersejarah di Jakarta? Tempat bersejarah mungkin Museum Kepresidenan kali ya. Kemana lagi ya? Itu sih di situ. Dan untuk kelas inspirasi sendiri? Kalau kelas inspirasi itu kami ada ngundang beberapa profesor yang alumni di sana untuk bisa ngobrol, untuk bisa kasih pemahaman baru buat kami. Jadi itu kayak seminar-seminar gitu, kelas inspirasi. Jadi kalau dibilang pengalaman mereka sharing ke kalian sekali. gitu. Oke. Dan ini kan kalau dibilang modul Nusantara. Di modul Nusantara ada nggak sih suka dukanya yang pada saat modul Nusantara? Kalau modul Nusantara suka dukanya sih sudah nggak ada ya, kami enjoy, kami seru. Tapi kalau di luar dari modul Nusantara pasti ada. Pasti ada ya. Dan boleh nggak sih kakak jelaskan ke teman-teman sebelum apa sih suka dukanya supaya nanti misalnya ke depannya mereka ikut program ini? Oke, suka dukanya mungkin dari diri sendiri ya. Suka dukanya mungkin kita kan kenal orang baru dengan karakter yang baru. Mungkin aja karakter itu kita baru pertama ketemu sama karakter yang agak ngeselin gitu. Kok bisa ya ada orang seperti ini? Tapi PM itu tujuannya adalah bagaimana kita bisa toleransi, bagaimana kita saling menghargai gitu. Jadi meskipun ada slack gitu di teman-teman, tapi kita sebagai PMM, sebagai mahasiswa PMM itu untuk bertukar dengan mahasiswa-mahasiswa lain, kita harus bisa adaptasi, kita harus bisa toleransi ke teman-teman. Dan pada akhirnya kami juga menurunkan ego sih, saling menghargai aja gitu. Suka dukanya pasti ada, tapi kami jalanin bareng-bareng. Kalau bilang di setiap kita pasti ada suka dukanya. Betul. Gitu. Dan gimana sih kalau bilang respon dari teman-teman dari UKI nih ke kalian? Sangat-sangat open. Kami pada waktu itu bahkan di UAS kalau nggak salah kami ada ujiannya itu kayak brand produk. Jadi kami memasak di tempat mereka.
Karena kalau aku pikir-pikir ya jarang banget nih ada teman-teman yang bisa welcome ke kita kan. Tapi ternyata mereka itu enggak misalkan enggak mengurung diri gitu ke anak-anak PMM, tapi benar-benar sambut baik kami. Mereka juga sering seru-seruan dan juga ajak kami untuk kelompok bareng. Jadi benar-benar nggak canggung sama anak-anak UKI gitu. Dan selama di Jakarta ada nggak sih hal-hal yang misalnya ini kan tadi kakak nge-schedule nih, ya kan ke Monas, itu udah masuk ke apa juga nggak sih ke Modul Nusantara dan Taman Mini ini sudah masuk juga. Dan gimana sih rasanya pada saat wah sudah terlaksana dengan baik, gimana sih rasanya? Excited, seru, nggak nyangka sih karena pada waktu itu karena kan ke Jakarta itu bukan suatu hal yang pernah saya pikirin sebelumnya ya. Jadi pas waktu itu pernah iming-iming ke Monas, tiba-tiba Modul Nusantara juga ke Monas. Bangga dan berkesan sih, nggak akan bisa dilupain. Kalau dibilang ya kapan lagi kan jalan-jalan gratis, dikasih tiket keberangkatan ya kan, terus berkuliah di sana selama 1 semester gitu kan, dan terakhir ya dikasih BBH gitu kan. Betul. Itu sih yang paling penting. Oke. Dan ada nggak sih kayak misalnya orang-orang di sekitar kamu nih pada saat ikut PMM 4 di sana, ada siapa sih orang-orang yang memang dekat sama kamu? Dan orang yang paling mengesankan lah, apakah ada dari UKI-nya sendiri atau dari teman-teman dari seluruh Indonesia? Boleh nggak sih kamu ceritakan ke teman-teman yang saya menonton? Yang pertama mungkin dari kelompok, kami beruntung banget dapat ketua yang benar-benar ngerangkul kami. Pada waktu itu pas di awal-awal tentunya kami ada sakit lah ya, adaptasi di lingkungan baru tentunya sulit. Kami beberapa orang sakit dan pada waktu malam jam 11:30 gitu, ketua kami benar-benar kayak nggak peduli udah malam, tapi benar-benar datang ke kami kasih obat gitu. Ketua, teman-teman kami kelompok juga, terus juga teman-teman satu mes. Kami tuh di sana kayak keluarga, satu atap bareng, canda tawa bareng, jadi kayak berkesan aja sih ketemu mereka gitu. Dan apa aja sih yang kalian lakuin selama di sana? Yang kalian orang-orang yang paling mengesankan pasti di mana ada kegiatan-kegiatan kalian. Apa sih kegiatan yang memang kalian lakuin sana supaya cerita kalian tuh akan dikenang nih untuk ke depannya? Kami kadang tuh main TikTok, terus juga kami kadang tuh ada schedule untuk bekerja bareng tiap minggu. Jadi kami bareng-bareng, karena kan kami pendatang baru ya. Untuk rutenya naik bus itu sulit buat kami. Jadi kami kalau bareng-bareng, kami tersesatnya bareng-bareng gitu. Jadi dilakuinnya bareng-bareng gitu. Terus kegiatan-kegiatan yang kami lakuin, kami pokoknya kami ke jalan-jalan kemana gitu bareng-bareng. Jadi kalau dibilang apa aja kegiatan harus bareng-bareng gitu kan. Oke. Dan ini kan kalau dibilang Kak Oli dari awal kakak mendaftar nih, pasti sudah tergambar bagaimana sih pada saat di Jakarta, khususnya di Universitas Kristen Indonesia. Dan tadi kakak menceritakan bagaimana sih perkuliahan di sana. Tadi ada bedanya kan, di sini ada itu di pemerintah dan di sana di bagian perusahaan. Dan tadi orang kakak juga jelaskan gimana sih Modul Nusantara di sana, dan mungkin ternyata ini kan kalau dibilang di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Betul. Ya nggak sih? Dan gimana sih pada saat closing ceremony di sana, dan gimana sih rasanya meninggalkan teman-teman yang pada saat kemarin itu 1 semester nih bareng-bareng dan harus meninggalkan UKI gitu. Sedih sekali. Pada saat itu pas mau berangkat ya, malamnya kami semua pada nangis-nangis kayak nggak nyangka gitu, selama 5 bulan kenal dia, bener-bener kenal orang ini, terus juga canda tawa bareng-bareng, satu atap bareng gitu, ngelakuin semua bareng-bareng, tapi ternyata ada titik di mana kami harus pisah. Itu pasti sedih. Pada opening ceremony juga kami juga pada sedih semua gitu. Meskipun begitu kami masih kontakan sih sampai sekarang. Jadi gue bilang ya sedih ya, orang-orang berpisah ya kan. Dan mungkin terakhir nih Kak Oli, boleh nggak sih kasih kesan pesan ke teman-teman yang kemarin ikut PMM di UKI nih? Boleh nggak sih? Pesan kesannya, pada waktu itu suatu hari kami pernah ke Bandung jalan-jalan. Pada waktu itu kami refleksi dan cerita plan apa yang akan kami inginkan ke depannya. Ada yang mau di exchange, ada yang mau lulus cepat waktu gitu, dan lulus lebih cepat. Dan pesan aku, semoga rencana-rencana teman-teman yang pernah teman-teman ceritakan itu bisa berhasil semuanya, dan ayo ketemu pada saat sudah sukses semua. Oke. Mungkin satu kata lagi terakhir nih Kak. Satu kata untuk PMM 4 di UKI. PMM 4 UKI berkesan. Oke, Kak Oli, terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini.
telah bersedia kita ulik nih kegiatannya apa aja sih nih yang dilaksanakan di Universitas Kristen Indonesia. Dan mungkin banyak yang saya dapat dari Kaholi tadi, banyak kegiatan memang dan pengalaman yang didapat Kaholi pada saat mengikuti kegiatan PM4. Dan kalau dibilang kegiatan PM itu memang kegiatan yang sangat berkesan, di mana jargonnya PM4 itu bertukar sementara, bermakna selamanya. Di mana apapun kegiatan itu pasti akan bermakna. Di mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Gitu. Oke, sebelum Tiara, mungkin sampai sini aja podcast kita kali ini. Saya Eksen Menjala pamit. Sampai jumpa di podcast Sosial Indonesia Podcast Cerdas Bekerja. Sampai jumpa.